Halo, jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi. Teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Ini saya sudah lama tidak update konten baru tentang politik karena minggu-minggu kemarin saya disibukkan dengan berbagai hal. Tapi hari ini saya akan membawakan konten baru. Tentunya politik itu kan dinamis dan selalu berubah dan setiap saat. Hari ini kita mendengar kabar yang mungkin mengejutkan ya, yaitu berpindahnya Sandiaga Uno dari Partai Gerindra ke Partai P3. Memang ini belum ada rilis resmi dari P3, tapi Arief Poyono, salah satu petinggi Gerindra, dia sudah menyampaikan ke media massa bahwa kabar kepindahan Sandiaga Uno ini sudah 99%. Kemungkinan Sandiaga Uno ini berpindah karena keinginannya untuk kembali maju sebagai capres calon presiden. Nah, sementara di Gerindra sendiri, hasil Rapimnas itu masih menginginkan semua kader Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai capres di pemilu 2024. Ini tentu akan sangat menarik ke depan seandainya memang Sandiaga Uno ini ngotot untuk menjadi capres. Karena kenapa? Sejauh ini Sandiaga Uno dikabarkan selalu masuk survei, walaupun dari dari sekian nama dia berada di urutan kesekian. Kita mungkin masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ketika koalisi perubahan batal melakukan deklarasi. Apa kata Fahri Hamzah? Yaitu oligarki yang di belakangnya belum deal. Jadi ya diskusi panjang lebar, prediksi ini itu, terus kemudian yang menjadi penentu itu ternyata oligarki, orang-orang yang punya uang yang di belakangnya, mereka yang menentukan siapa yang bakalan jadi capres. Karena kita tahu bahwa demokrasi di Indonesia itu ya mahal. Tidak mungkin kalau kemudian calon itu hanya sebatas punya elektabilitas, kapasitas, dan sebagainya. Syukur-syukur kalau elektabilitasnya di atas sendiri, sehingga dia bisa dilirik oleh para bohir, para oligarki yang siap mendanai di belakangnya. Tapi Sandiaga Uno ini berpindah ke P3, ini bisa menjadi pemecah isu bahwa capres nanti akalan dua calon saja, face to face ya. Kemarin kemungkinan besar setelah adanya isu Prabowo bakalan menggandeng Ganjar, Caimin sepertinya sudah tidak punya tempat. Informasinya dia bakalan merapat ke koalisi perubahan, yaitu kelompoknya Nasdem. Nah, kalau seperti itu petanya, maka nanti bakalan ada dua calon, yaitu capresnya Anies Baswedan entah dengan siapa, ini akan melawan Prabowo sebagai capres yang kedua, face to face. Tapi ketika Sandiaga Uno ini muncul informasi dia pindah ke P3, maka ada kemungkinan 3 capres. Kita tahu Sandiaga Uno walaupun dia tidak punya elektabilitas seperti halnya Prabowo, Ganjar, dan Anies yang selalu masuk 3 besar, Sandiaga Uno sebagai seorang politisi, dia juga sebagai bisnismen, dia pengusaha, dia punya segalanya. Saya rasa Sandiaga Uno punya cukup uang untuk membeli partai politik agar merekomendasikannya sebagai capres. Tinggal melihat nanti Sandiaga Uno bakalan menggandeng siapa. Kalau kemudian dia menggandeng sesama-sama pengusaha misalkan, yaitu Erick Thohir yang sepertinya dia juga ngotot, bahkan kemarin dia selalu muncul di mesin ATM. Wah, ini duet sama pengusaha, tentunya duitnya banyak. Nah, ini bakalan seru ini pertandingannya. Katakanlah
Prabowo dengan Ganjar. Ya oke lah, Ganjar banyak yang dilirik karena dia masuk survei teratas, banyak bohir yang bakalan merapat. Tapi itu kalau kemudian Ganjar menjadi capres, kemungkinan bohir banyak yang melirik. Lah bagaimana kalau kemudian Prabowo capresnya? Apakah bohir akan meliriknya? Lah ini yang juga bohir hitung-hitungan, kira-kira menang nggak kalau yang di depan itu Prabowo. Terus yang kedua ada Anies Baswedan. Lah ini kemungkinan bohir yang bersedia merapat, karena Anies yang elektabilitasnya nomor 2 kadang nomor 1 ya, saling menyalip lah antara Anies dengan si Ganjar. Kemungkinan ya bersedia lah kemungkinan merapat si bohir. Nah ini kemungkinan, tidak bisa saya menyimpulkan itu sebuah kepastian. Tapi ya saya juga tidak tahu ya bohir itu siapa aja, apakah itu memang benar-benar ada. Itu kan hanya sebatas celetukan kemarin yang disampaikan oleh si Fahri Hamzah. Nah nantinya bakalan dengan siapa saja Sandiaga Uno kalau dia maju partainya. Kita tahu bahwa P3 saat ini sudah berada di koalisi apa aja itu kemarin, KIB kalau Koalisi Indonesia Bersatu. Ada P3, ada Golkar, terus kemudian ada PAN. Kira-kira tiga partai ini bakalan tetap bersatu enggak? Kalau kemudian Sandiaga Uno yang diajukan oleh P3, saya rasa sulit ya. Saya rasa sulit karena kenapa? Kok Golkar itu yang bakalan menjadi partai yang hengkang dulu. Hengkang kemana? Ya tentunya mengikuti arahan dari Pak Joko Widodo. Ya paling-paling ya merapatnya ke koalisi ini, Gerindra, terus kemudian dengan Ganjar itu. Lah karena Caimin mungkin tidak masuknya belakangan di mana, di koalisi perubahan, tentu Caimin bakal kesulitan kalau dia mengajukan diri sebagai cawapres. Di sana sudah ada Aher yang dimajukan oleh PKS, ada AHY yang disodorkan oleh Demokrat. Saya rasa Caimin enaknya maju lewat gandeng dengan Sandiaga aja sebagai cawapres. Jadi ada P3, terus kemudian ada PKB, kalau mungkin itu masih tidak memenuhi threshold, ya tinggal mencari satu partai lagi, atau PAN mungkin bersedia maju. Mungkin kalau itu sudah pas ya tinggal deklarasi saja, pas uangnya sudah ada. Si Sandiaga Uno, dia selain politisi, dia sudah tidak butuh bohir, uangnya sudah seabrek ya kan. Lah ini bakalan menjadi pertarungan seru. Lantas kita harus bertaruh kepada siapa yang akan menjadi pemenang. Ya biarkan publik yang akan memilihnya. Tapi kalau saya harus memilih, kayaknya Sandiaga Uno dengan siapa, kalau dia bergandengan dengan Caimin, ya bakalan menjadi kuda hitam. Karena kenapa? Saya melihatnya dari sisi partainya. Kita tahu bahwa Indonesia ini ya mayoritas Muslim lah, dan P3 kalau dengan PKB bersatu, saya rasa suara Muslim itu akan utuh, terutama suara Nahdliyin. Nah, ini yang sebagai apa namanya ormas terbesar yaitu PBNU. Ya walaupun PBNU secara struktural tidak berpolitik, secara kultural mereka sudah terwakili dari P3, dari kelompok P3, terus kemudian yang di KB dan di PKB. Sementara koalisi Gerindra dengan PDIP nasionalis, ya seberapa banyak nasionalis. Kalau di Jawa Timur sudah kita lihat paling cuman Matraman, itu pun tidak seutuhnya. Ada Kabupaten Blitar yang memang menjadi basis PDIP. Terus kemudian Nasdem saya rasa partai yang masih cukup baru. Kalau tapal kuda saja di hanya Jember yang moncek, tapi di kabupaten lainnya ya dia tenggelam. Ya
ini menjadi kesempatan bagi Caimin untuk merapat kepada Sandiaga Uno, dan kemudian ya syukur-syukur kalau kemudian bergandengan berkoalisi dan langsung deklarasi saja. Jadi dinamika politik semakin dekat dengan 2024 ini semakin seru. Kita tidak tahu bagaimana informasi atau pergerakan dinamika politik ke depannya. Saya rasa bakalan banyak hal-hal baru yang akan mengejutkan publik dan akan merubah peta yang sebelumnya sudah diukur terus kemudian dirancang sedemikian rupa. Dengan berpindahnya Sandiaga ini, ya saya rasa politisi elit politik ini harus berpikir lagi, merancang lagi, terus kemudian bagaimana ke depannya. Ya itulah teman-teman, kalau teman-teman suka dengan channel saya, silahkan di subscribe, like, dan jangan lupa di share. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.